Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Oke, untuk video ini itu adalah lanjutan dari video-video sebelumnya dengan series Orang Buruk. Jadi jika penasaran bisa nonton dari awal, bisa klik di link video ini mengenai Orang Buruk. Oke, introduction to this series. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pikiran, keinginan, dan tindakan buruk. Jadi semuanya asalnya dari mana? Semua orang yang buruk pasti mulainya dari pikiran yang salah. Pikiran salah yang membuat mereka tidak mengkontrol perasaannya, akhirnya apa? Akhirnya melekat perasaannya terhadap situasi tersebut. Situasi apapun yang itu ada. Kebahagiaan menjadi bergantung kepada situasi ini. Nah, ini akan membuat mereka apa? Masuk ke titik penderitaan. Karena mereka masuk ke titik penderitaan, muncullah keinginan, pikiran, dan tindakan buruk. Nah, kenapa begitu? Kenapa orang menderita baru lakukan tindakan yang buruk? Karena jika tidak melakukan itu, mereka merasa apa? Mereka merasa tidak tenang. Dan tidak tenang inilah yang membuat mereka menderita. Sedangkan orang yang tidak menderita, mereka justru tidak mempunyai keinginan, pikiran, dan tindakan buruk. Karena mereka sudah bahagia. Jadi tidak perlu melukai diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Nah, apa itu buruk? Maksudnya keinginan buruk apa? Tindakan buruk apa itu? Itu apa? Maksudnya buruk itu apa sih? Apakah ini termasuk buruk? Mungkin pengertiannya berbeda. Cuman saya membuat satu ilustrasi, satu contoh, satu penjelasan yang mungkin kita bisa memahami bareng. Oke, buruk itu adalah melukai itu singkatan dari diri sendiri, orang lain, dan lingkungan atas dasar penderitaan sendiri. Ini kata kuncinya penting. Melukai atas dasar penderitaan sendiri. Jadi melukai itu seperti apa? Itu saya pernah sempat di video sebelumnya, itu yang tentang pikiran salah, itu saya menjelaskan melukai itu dari segi mana aja. Oke, jadi bisa diklik di link video ini untuk bahas tentang pikiran salah. Nah, oke, mari kita lanjut. Jadi melukai atas dasar penderitaan sendiri. Saya kasih kamu contoh. Kamu buat satu pasang sepatu. Terus orangnya membeli dan pakai, akibatnya apa? Setelah pakai sepatu yang kamu buat, kakinya terluka. Hal ini itu netral, this is what happened, it is what it is. Cuman bedanya itu adalah di orang yang produksi sepatu itu. Apakah mereka termasuk orang buruk atau orang baik? Nah, mari kita lihat di dua-dua sisi itu. Oke, orang buruk. Kita lihat dari sisi orang buruk. Mereka justru sengaja buat sepatu yang kualitasnya rendah. Karena memang tujuannya itu untuk membuat orang lain kakinya luka setelah pakai. Mungkin bisa saja atas dasar serakah terhadap uang atau karena benci dengan orang tersebut, mengakibatkan orang buruk mempunyai keinginan dan tujuan buruk, pikiran buruk, dan tindakan buruk, yaitu memproduksi sepatu yang bikin orang yang pakai kakinya terluka. Dia benci, dia serakah, itu menandakan apa? Mereka tidak tenang. Menandakan mereka itu adalah menderita. Justru itu mereka melakukan hal yang melukai Nah, jadi buruk itu adalah melukai atas dasar penderitaan sendiri. Itulah baru termasuk buruk. Oke, jadi kalau dari sisi orang baik bagaimana? Kenapa orang baik dengan kondisi yang sama itu tidak termasuk orang buruk, tapi masih tetap orang baik? Karena dari tujuannya. Nah, orang baik waktu saat memproduksi sepatu, tujuannya itu untuk orang yang memakai sepatunya bisa jalan dengan nyaman. Tetapi mungkin karena waktu saat produksi, kualitasnya itu tidak dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang pakai sepatu itu kakinya terluka. Beda dengan orang buruk, orang baik akan evaluasi. Dia akan membuat satu koreksi, merubah caranya supaya hasil produknya itu sesuai dengan tujuan utamanya. Tetapi untuk orang buruk, karena tujuannya itu buruk, mereka tidak akan berubah. Inilah kenapa orang buruk terdiri dari penderitaan sendiri dan melukai Itu baru termasuk buruk. Nah, ini saya mau kasih pertanyaan. Apakah dengan orang, selama mereka tidak membuat tindakan buruk, apakah mereka masih termasuk orang baik atau orang buruk? Oke, terus terang, saya sharing. Selama ini saya kirain, itu selama saya tidak melakukan tindakan buruk, mau pikiran saya betapa buruknya, mau keinginan saya betapa buruknya, selama saya tidak melakukannya, saya tidak termasuk orang buruk.
saya masih orang baik. Tetapi justru inilah pikiran yang salah. Kenapa? Karena pertanyaannya itu how long can you go? How long can you bertahan dengan posisi saat itu? Pikirannya penuh dengan hal yang buruk, keinginannya penuh dengan hal yang buruk. Tetapi kamu tidak lakukan. How long can you stay in that position? Kamu bisa bertahan sampai berapa lama sebelum Anda meledak, sebelum Anda nggak bisa tahan lagi dan akhirnya melakukanlah tindakan buruk itu. Kebencian, keserakahan, kesedihan, kesombongan, insecurity, depression. Ini semuanya simpen di dalam hati dan pikiran. Tidak di let go. Ini seperti time bomb yang menunggu kapan tindakan buruk akan meledak. Yang akibatnya bukan cuma melukai diri sendiri, tapi juga melukai orang lain dan lingkungan di sekitar. Karena ini, saya lebih sadar, itu melukai doll itu bukan cuma lihat dari satu sisi, yaitu tindakan. Tapi kita lihat dari 3 sisi. 3 sisi inilah yang harus buruk baru menjadi, salah satunya itu baru menjadi orang buruk. Kita melihat dari sisi mana aja. Dari keinginan yang melukai, dari pikiran yang melukai, dan dari tindakan yang melukai. Jika kita ada keinginan untuk melukai, kita adalah orang buruk. Jika kita ada pikiran untuk melukai, kita juga termasuk orang buruk. Tindakan buruk otomatis kita orang buruk. Oke? Karena atas dasar keinginan buruk ini. Berarti selama kita mempunyai salah satu dari 3 sisi tersebut, kita adalah orang buruk. Terus dari sini mungkin Anda akan bertanya, tapi pikiran buruk itu can be anywhere. Saya tidak ada keinginan untuk melakukannya, tapi muncul aja pikiran buruk itu gitu loh. Jadi apakah dengan munculnya pikiran buruk, saya termasuk orang buruk atau tidak? Oke, ingat, pengertian buruk itu atas dasar penderitaan sendiri. Jika kita sendiri tidak menderita, jika ada pikiran buruk muncul, apakah kita mau melakukannya? Tentu saja tidak. Apa kita mau menerimanya? Tidak, kita nggak menderita. Jadi buat apa kita mau menerima dan melakukan pikiran buruk itu? Jadi selama kita reject, kita tidak mengakui, kita tidak menyatu pikiran buruk itu sebagai diri sendiri, kita tidak termasuk orang buruk. Walaupun pikiran buruk muncul. Justru kalau Anda ada kesadaran dan keberanian untuk menolak keinginan dan pikiran buruk, Anda justru menjadi orang baik. Berarti keinginan buruk pun apa? Keinginan buruk pun waktu saat muncul, ya muncul. Tetapi tergantung kita mau menerima atau tidak. Ini istilahnya kayak kamu di luar terus ditawarkan seperti narkoba. Contohnya ya, narkoba. Kita tahu narkoba itu semacam racun bagi tubuh kita. Berarti narkoba itu buruk. Jadi kamu bisa ada 2 pilihan setelah ditawarin narkoba ini. Antara menerima atau tidak menerima. Tidak menerima itu bisa jadi menolak atau membiarkan saja. Jadi adanya narkoba tersebut tidak menentukan Anda itu orang baik atau orang buruk. Adanya keinginan dan pikiran buruk tidak menentukan kamu baik atau buruk. Yang menentukan adalah kita menerima atau tidak menerima hal buruk tersebut. Cuma bedanya memang orang baik, pikiran dan keinginan buruk lebih rendah daripada orang buruk. Karena orang baik udah membiasakan sendiri sering menolak, tidak menerima pikiran dan keinginan buruk, sehingga saat muncul frekuensinya makin lama makin dikit. Bahkan di situasi tertentu, mungkin orang lain muncul pikiran buruk, orang baik tidak. Nah kayak gitu, bedanya cuma di situ aja. Jadi di sini kita mengerti, pikiran dan keinginan buruk, walaupun terlepas, tapi ada koneksinya. Koneksinya dari segi apa? Kita lihat. Dari segi siapa muncul duluan. Itu ada 2 tipe. Oke? Pikiran buruk muncul karena atas dasar adanya keinginan buruk. Jadi kamu ada keinginan buruk dulu, baru muncullah pikiran buruk. Ini cukup jelas. Very straightforward. Karena dengan ada keinginan buruk, baru kamu memikirkan sesuatu untuk memuaskan keinginan buruk tersebut. Muncullah pikiran buruk. Dan hal-hal ini melukai doll karena ada keinginan buruk itu. Nah, tipe kedua, yaitu yang tadi, yang seperti saya bilang. Keinginan buruk muncul karena adanya pikiran buruk. Jadi, yang awalnya itu bukan keinginan, tapi pikiran buruk muncul dulu. Nah, pikiran buruk muncul, awalnya kamu merasa, oke lah, dibiarkan saja. Tapi lama-lama muncul terus gitu. Entah kenapa, kalau jika kita tidak mengkontrol perasaan kita, akhirnya apa? Yang awalnya nggak ada keinginan untuk melakukan itu, tiba-tiba muncul ada keinginan untuk melakukan itu. Kayak gitu loh.
Ini agak berbeda, ya. Karena ini kenapa bisa terjadi? Karena kita pikiran buruk muncul, pikiran buruk muncul. Lama-lama apa? Lama kita merasa, kok kenapa saya tiba-tiba ada pikiran buruk ini yang muncul ya? Waduh, tapi saya nggak mau. Makin lama pikiran buruknya agak sedikit berubah. Mungkin dia buruk, tapi buruknya dari segi lain. Enak juga ya kalau saya lakukan itu ya. Jadi awalnya nggak ada keinginan itu, menjadi ada keinginan itu. Dan jika keinginan buruk ini muncul, dan kita menerima, otomatis kita menjadi orang buruk. Yang mempunyai keinginan dan pikiran buruk itu. Sebenarnya poin yang kedua ini ya, ini yang membuat banyak orang yang awalnya baik, jadi buruk di situasi tertentu. Jadi awalnya mungkin dalam situasi ini dia nggak lakukan hal yang buruk. Tapi entah kenapa, ketemu lagi situasi ini muncul pikiran buruk. Ketemu situasi yang serupa muncul lagi pikiran buruk. Akhirnya apa? Akhirnya dia istilahnya tidak kontrol perasaannya, muncullah keinginan buruk, dan dia terima, waduh, menjadi orang yang buruk. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada dengan pikiran-pikiran yang muncul di dalam kepala kita. Oke, jangan terlalu cepat menerima, jangan terlalu cepat menyatu, menganggap itu sebagai diri sendiri. Kita harus selalu dalam posisi kesadaran tinggi, supaya kita bisa tahu yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Yang baik diterima, yang buruk kita tidak terima. Nah, tindakan buruk itu dihasilkan dari 3 faktor. Oke, yaitu of course dari keinginan dan pikiran buruk, dan yang ketiga, berani. Oke, mereka harus ada, baru tindakan buruk itu berhasil. Oke, tindakan buruk tidak akan terjadi jika salah satunya tidak ada. Saya kasih contoh. Pikiran buruk ada. Oke, ada pikiran buruk, tapi tidak ada keinginan buruk untuk mau melakukannya. Otomatis tindakan buruk itu tidak akan terjadi. Dan yang kedua, keinginan buruk ada, tapi pikiran buruk tidak ada untuk kasih langkah cara melakukannya. Jadi otomatis tindakan buruk itu tidak akan terjadi. Jadi kamu ada keinginan nih. Pikiran buruk itu kenapa tidak bisa? Jadi mungkin karena pengetahuannya kurang. Tindakan buruk tidak jadi dilakukan. Itu contohnya seperti ini. Kamu lihat ada orang, mau istilahnya ada keinginan untuk mencopet lah. Dia punya dompet gitu. Tapi kamu nggak tahu caranya bagaimana. Karena kamu nggak ngerti mau mencopetnya bagaimana. Kemampuannya belum ada gitu. Jadi otomatis tindakan untuk mencuri, untuk mencopet tidak terjadi. Kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga, walaupun keinginan buruk dan pikiran buruk ada, tapi tidak berani. Mungkin karena situasi tidak mendukung atau takut karena ada hukuman jika melakukannya. Mengakibatkan tindakan buruk itu tidak dilakukan. 3 hal ini, walaupun tindakan buruk tidak dilakukan, selama ada keinginan buruk, selama ada pikiran buruk, itu kamu tetap sebagai orang yang buruk. Oke, ini ditanda kutip jika menerima ya, kayak gitu. Nah, tindakan buruk itu ada tindakan buruk yang internal dan eksternal. Maksudnya kayak gimana? Internal itu jika, seperti yang saya bilang tadi, menerima keinginan dan pikiran buruk. Itu sebenarnya juga termasuk tindakan buruk. Karena kamu menerima, there's an action, internal action. Kamu menerima tindakan dan pikiran buruk tersebut. Walaupun secara fisik tidak dilakukan, walaupun secara fisik tidak dilihat oleh orang lain, tapi kamu merasa ini benar, keinginan ini saya mau, ada keinginan ini. Pikiran ini memang saya pengen mau melakukan itu. Tindakan itu menjadi tindakan buruk secara internal. Nah, tindakan buruk yang eksternal yaitu beneran dilakukan dari orang lain pun bisa kelihatan kayak gitu. Dan almost all the cases, tindakan eksternal yang buruk udah pasti harus melalui tindakan buruk internal dulu, baru tindakan buruk eksternal akan dilakukan. Karena untuk supaya bisa melakukan tindakan buruk eksternal, dari kita itu harus menerima dulu hal yang buruk, melakukan tindakan ini, baru kita akan melakukan secara eksternal. Kenapa orang bisa menjadi buruk? Itu memang selain pikiran salah dan melekat sehingga menderita, faktor utamanya itu yang mereka tidak ada, yaitu cinta. Oke, karena tidak ada cinta, mereka akhirnya melukai doll. Mereka tidak paham bahwa jika mereka melukai orang lain pun juga akan timbal balik. Mereka otomatis tidak akan bahagia. Tidak mengetahui kebahagiaan sesungguhnya itu karena adanya pikiran salah ini.
Justru itu, semua orang buruk berasal dari pikiran salah. Cinta yang menentukan adanya keinginan, pikiran, dan tindakan baik. Dan menentukan tidak adanya keinginan, pikiran, dan tindakan buruk. Jika cinta ini kurang, maka kita akan menjadi orang buruk. Karena kita tidak ada keinginan baik. Kita semuanya itu keinginan buruk. Keinginan buruk itu absence of love. Tidak adanya cinta. Segala hal yang baik itu berasal dari cinta. Kayak gitu. Oke, jadi jika tindakan buruk ini terus-menerus dilaksanakan, kita dari kebiasaan melakukan hal yang buruk menjadi apa? Menjadi terikat gitu. Terikat inilah adalah faktor terakhir di dalam orang buruk series ini. Oke. Mari kita bahas dan diskusi lebih lanjut di video berikutnya. Oke, sebelum kita berakhir, ada beberapa playlist yang saya sangat rekomend di channel ini, yaitu Makna Kehidupan, Melatih Diri Menjadi Orang Baik, dan Jalan Kebenaran. Oke, 3 hal ini itu menurut saya dari, maksudnya gimana? Saya dengar dari pengalaman orang lain, dari pengalaman diri sendiri, filosofi, dan juga dari segi agama, itu saya membuat semacam rangkuman sesuai dengan pengertian saya tentang makna kehidupan ini. Kayak gitu. Jadi ya, semoga playlist ini bisa bermanfaat kepada kalian semua. Oke. So, jadi semoga dalam video ini kali ini bisa kalian memakai supaya kita tidak menjadi orang buruk. Dan jangan lupa untuk be happy always. So, see you in the next video. Bye-bye.